Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ratna Dewi, calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Utara. Saya akan membuat kesimpulan dan refleksi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, pada hakikatnya itu adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Namun, pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya transfer materi pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat siswa mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Nah, jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggapnya pembelajaran itu sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang sudah saya ajarkan, karena fokus utama saya itu lebih ke tercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal atau mengidentifikasi materi dari apa yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga efektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya hanya mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan itu unik, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing anak. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Apa yang dapat
dapat segera saya terapkan, lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menggunakan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.